Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan kita, channel Ngesti Urip. Kali ini seperti yang saya infokan kemarin akan membahas tentang daun ungu. Selama ini daun ungu secara publik banyak diketahui ini untuk herbal penyembuhan penyakit wasir ataupun ambeien. Namun yang kita bahas kali ini bukan untuk penyakit wasir ataupun ambeien, bukan. Namun akan saya bahas ini untuk mengeluarkan gangguan gaib, baik itu gangguan jin ataupun gangguan sihir ataupun gangguan-gangguan gaib lainnya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kita ketahui bersama bahwa gulungan-gulungan jin itu bermacam-macam ya. Ada yang bandel, ada yang tidak bandel, ada yang sedang-sedang ada, sedang-sedang saja ada. Begitu ya. Buktinya apa? Buktinya kalau mungkin para pemirsa itu sering menyaksikan prosesi ruqyah ataupun mungkin Anda sendiri sebagai peruqyah tentu pernah mengalami di mana ada seseorang yang terganggu gangguan gaib, namun di ruqyah nggak apa-apa. Di situ bisa jadi. Kenapa saya bilang bisa jadi ya? Karena saya tidak tahu langsung, gitu, maka saya bilang bisa jadi. Bisa jadi jenis pengganggunya itu jenis makhluk yang bandel. Bisa jadi begitu. Nah, kembali ke masalah daun ungu ini. Nah, ini kalau memang pengganggunya ini bandel ya kita harus sabar gitu. Namun kalau jenis pengganggunya itu jenis-jenis gangguan-gangguan halus gaib yang kalau di ruqyah muntah, nah ini kita nggak usah pakai ruqyah, kita gunakan ini. Bukan dikonsumsi, bukan dimakan, bukan direbus, namun ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu satu, siapkan syaratnya ya. Sebelum saya ke syaratnya, pohon ungu ini tertanam di pekarangan orang yang mau ditangani ya. Misalkan saya menangani pasien saya begitu ya. Itu selama pasien saya masih di rumah saya berarti saya bisa nangani tersebut. Tapi misalkan saya nangani pasien saya, tapi daun pohon ungunya ini berada di pekarangan tetangga saya. Nah, ini nggak bisa. Jadi intinya orang yang ditangani itu harus sepekarangan dengan tanaman pohon ungu ini. Nah, kalau syarat tersebut sudah, kitanya nggak perlu istilahnya itu pasiennya suruh dekat pohon ungu, nggak usah. Boleh di rumah, boleh di kamar tidur, boleh. Nah, bisa dimanapun boleh, asal masih satu pekarangan gitu. Nah, setelah semua ini disiapkan, maka siapkan kertas warna kuning ya. Ingat ya, kertasnya warna kuning, bukan warna yang lain ya. Kertasnya warna kuning. Saya ambil contoh seperti ini ya. Contoh kertas seperti ini ya, segini cukup. Anda gambar di sini di kertas kuning ini, gambar orang-orangan asal lah. Yang penting bentuk orang, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya ya. Gambar coret. Gampang mudahnya itu gambar coret gitu. Nah, kalau memang itu jenis gangguan jin ya, di dahi gambar orang ini tulisi nama di dahinya, tulisi nama penyakit. Lalu di dadanya tulisi nama pengganggu. Nah, setelah ditulis seperti itu, silahkan kertas ini digantung ya, digantung seperti ini. Tar. Nah, digantung seperti ini tujuannya biar bergerak di tiup angin ya. Tujuannya ini biar bergerak di tiup angin. Lalu setelah digantung begini, ini diolesi ya, boleh minyak wangi yang tahan lama wanginya. Kalau minyak wangi yang bibit ya, itu kan
wanginya awet ya, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu wanginya nggak hilang-hilang. Tapi kalau minyak-minyak yang wangi yang non alkohol model sekarang itu 2 hari pun udah hilang aromanya. Kalau bisa cari minyak wangi yang bibit ya, yang bagus, yang aromanya itu awet. Nah, karena apa? Prinsipnya ini adalah prinsip kerjanya ini semua. Ini adalah minyak wangi dan gerakan angin tersebut ya. Nah, alternatif lain selain minyak wangi kita bakarkan dupa ya. Bisa beli di toko-toko online ataupun apalah banyak. Misalkan dupa ya, ini enggak. Ini juga murah, ini barang berapa ini 20 berapa sekitar 20.000 atau 25.000. Kita bakar dulu ya, kita bakar. Bentar, kita bakar dulu. Nah, setelah dibakar begini, ini boleh diselipkan di pohonnya ini langsung begini boleh, misalnya ya. Tapi kali ini coba akan saya tancapkan aja di bawahnya. Ya, pokoknya di dekat pohon ungu tersebut. Ya, ditancapkan begini. Nah, setelah ini ya, setelah begini, ini bergerak, ini ada wangian. Kita berdoa. Berdoa bukan meminta kepada pohon ungu ini, bukan meminta pada kertas ini, bukan. Tapi berdoa kepada Allah. Misalkan nama si sakit itu A. Misalkan nama orang yang diganggu itu namanya si A. Berdoa saja begini. Ya Allah, musnahkanlah makhluk-makhluk pengganggu yang mengganggu si A. Udah, gitu aja. Tinggal. Kita boleh tinggal bebas. Tinggal ke ruangan boleh, mau aktivitas boleh. Tunggu sekitar 10 menit. Nah, kalau ini memang gangguan jin, langsung mutah ini. Silahkan dipraktekkan kalau ini benar apa enggak gitu. Kalau memang hanya gangguan jin yang kalau diruqyah mutah gitu, nggak usah kita ruqyah, cuma praktek seperti ini, sekitar 10 sampai 15 menit pasien akan muntah-muntah. Sebelum muntah itu biasanya diawali ada seperti angin keluar dari tubuhnya, biasanya kaki ataupun tubuh yang lain. Bisa jadi reaksi seperti itu, bisa jadi tiba-tiba perutnya mual, ataupun badannya kaku dulu. Badannya kaku, akhirnya muntah. Ya, begitu, ini untuk gangguan jin. Nah, kalau untuk gangguan sihir ya sama, caranya sama seperti itu. Syukur kalau tahu nama si penyerang sihirnya ataupun pelaku sihirnya, di dahi gambar orang-orangannya tadi ditulis namanya, terus di dadanya ditulis nama ibunya kalau tahu nama ibunya. Kalau tidak terpaksa tidak tahu nama ibunya, di dadanya itu ditulis tulisan Hawa, begitu. Nah, itu sihir insya Allah mudah sekali untuk netral. Ingat ya. Banyak yang salah duga, selain gangguan gaib, selain gangguan jin, selain sihir, itu ada gangguan pesugihan. Ingat, yang paling berat ini adalah gangguan pesugihan. Ya. Mayoritas khalayak umum belum banyak yang nyangka. Dia diduga kena sihir. Nah, kalau gangguan pesugihan penanganannya beda lagi. Ya. Namun dengan cara ini paling tidak bisa mendeteksi kalau dia itu kena pesugihan, bisa dideteksi dengan cara ini. Ya. Bagaimana tandanya orang kena pesugihan? Kalau menggantung ini tandanya nanti ada salah satu tubuhnya, terutama kaki itu dingin, seperti ada keluar angin, terutama dari kaki. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, itu berarti gangguan pesugihan. Nah, itu penanganannya harus intensif dan harus dengan kejelian. Karena apa? Seberat-beratnya gangguan sihir yang berat itu masih berat gangguan pesugihan ya. Ibarat dibuat perbandingannya 1:10 ya. Satu itu sihir, 10 itu gangguan pesugihan, 10 kali lipatnya. Jadi sangat berat menangani gangguan pesugihan itu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sendiri pernah kena kayak gitu, yang dalam waktu cukup lama begitu. Nah, namun kalau memang ini jenis gangguan jin, jenis gangguan sihir, insya Allah dengan cukup seperti ini sudah bisa mengeluarkan ya. Nah, untuk pembakaran dupa atau
pengolesan minyak wangi ini ya, agar yang mengganggu makhluk, yang mengganggu jin, yang mengganggu ataupun sihir yang mengganggu itu keluar secara maksimal, ini sebaiknya kalau minyak wanginya itu jenis kualitasnya nggak baik, baunya cepat hilang, oleskan sehari ya, sehari sekali. Ataupun kalau nggak ada minyak wangi, bakarilah di dekatnya dupa sehari sekali. Ya. Tuh, tapi kalau kualitas minyak wanginya itu bagus, yang baunya itu misalkan nggak hilang dalam jangka 2 minggu ya, bisa aja kita olesi kertasnya ini, olesi minyak wangi dikit aja, seminggu sekali. Nah, begitu. Kalau dibakar dupa berarti ya harus dibakar, membakarnya setiap hari, dan setelah membakar sudah menyala ataupun sudah mengolesi minyak wangi, kita berdoa agar dimusnahkan makhluk-makhluk pengganggu yang mengganggu si A. Misalkan namanya yang diganggu itu adalah si A. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saat ini gangguan serangan pesugihan di mana-mana marak. Banyak yang belum tahu informasi tentang ini. Mereka kebanyakan masih menduga kena sihir, diganggu si A, diganggu si B. Sihirnya si A, sihirnya si B. Padahal antara sihir dan pesugihan itu cara penanganannya sangat jauh berbeda. Ya, lebih berat menangani pesugihan. Saya kira cukup sekian. Apabila kurang jelas tentang hal ini, sekali lagi ini kalau sudah digantung seperti ini, biarkan aja, biarkan sampai si pasien itu sembuh, biarkan sampai berhari-hari ya, biarkan sampai berhari-hari, ataupun boleh kalau punya doa khusus seperti ini ya, doa-doa yang mungkin misalkan orang kena sihir, mungkin menulis ayat sihir di kertas yang kuning ya, jangan pilih kertas lain, warna lain, kuning, boleh ditulis lalu digantungkan seperti ini, ataupun doa-doa ataupun ayat yang arahnya adalah untuk gangguan jin, boleh ditulis di kertas kuning, digantung seperti ini. Kalau seperti ini, Anda tidak perlu lagi mendatangi tukang ruqyah. Ini otomatis sudah menerapi secara alamiah, karena ada rahasia yang diletakkan di pohon ungu seperti ini. Kenapa tidak pohon bidara? Ya, walaupun pohon bidara itu populer ya, namun ya tentunya kenapa saya posting pohon ungu, ini udah istilahnya itu karena pengalaman yang tanpa sengaja kami menemukan rahasia ini. Ya, setelah saya praktekkan berulang kali di beberapa pasien ataupun beberapa sampel, ternyata dampaknya beda, lebih kuat pohon ungu ya. Bukan berarti saya merendahkan pohon bidara, bukan, tapi memang pohon ini punya kekhususan, pohon bidara juga punya kekhususan, tapi untuk gangguan yang sifatnya magic, gangguan jin, gangguan sihir, ini pohon ungu bagi saya rekomendasikan untuk rekan-rekan untuk mengeluarkan gangguan-gangguan tersebut. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.